Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini kita akan membaca hadis yang kemarin sudah disebut tentang penghulu istighfar. Hadis Sahih Bukhari tentang penghulu istighfar yang mengatakan siapa yang membacanya di pagi hari dengan yakin kalau orang itu meninggal di hari itu, orang itu akan masuk jannah. Ini jaminan Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari. Siapa yang membacanya di awal malam atau di sore hari, kalau ditakdirkan tiba ajalnya di malam itu, orang itu akan masuk jannah. Ini hadisnya ya, hadis Bukhari. Kemarin sudah diceritakan seorang ulama yang meninggal dunia, ada muridnya yang dikasihi berjumpa dalam mimpi. Apa kabar Tuan Guru di dalam kubur sana? Katanya, Alhamdulillah Allah mengampunkan dosaku semuanya. Apa rahasianya dan apa pesan Tuan Guru untuk kami yang masih hidup ini? Katanya banyakkan membaca Sayyidul Istighfar. Oke, kita baca hadisnya dulu. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidul Istighfar ay yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata' a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu teksnya ya. Man qala minan nahar muqinan biha, siapa yang baca zikir tadi di siang hari yakin dia akan isinya, famata min yaumihi, ditakdirkan dia mati pada hari itu, qabla ayyumsi, sebelum sorenya, fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk ahlul jannah. Wa man qala minal laili wa huwa muqinun biha qabla an yusbih, siapa yang baca di malam hari, kalau dia meninggal di malamnya sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk ahlul jannah. Apa namanya ini? Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Artinya induk istighfar. Artinya istighfar yang terpenting yang sepatutnya dibaca pagi sore, dibaca dengan istri, dibaca dengan suami. Alangkah indahnya kalau kita sama-sama baca di rumah dengan istri, dengan anak-anak. Pulang dari masjid, ayo baca. Setiap pagi dibacanya, malam dibacanya. Kalau tidak sempat baca sesudah maghrib, dia baca sesudah isya atau menjelang tidur paling lambat, sehingga jadi amalan. Baik, sekarang kita lihat makna dan maksudnya dari kertas yang dia kasih, atau kita baca dulu sama-sama ya. Kita baca serentak dulu. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekali lagi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Sekarang baca serentak ya, serentak saja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa, serentak ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Lihat terjemahannya. Ya Allah, dikaulah Rabbi. Rabbi itu ada di bawah keterangannya ya. Apa itu makna Rabb? Bukan Tuhan saja ya. Ada lebih 10 maknanya. Ar-Rabb itu Ar-Rabb, Al-Ilah, Al-Malik, As-Sayyid, Al-Murabbi, Al-Mudabbir, Al-Muslih, Al-Mutasarrif, Al-Jabir, Al-Ma'bud, Al-Mutamim, Al-Mun'im, Al-Qayyim. Sumber-sumbernya ada di bawah pengambilannya tafsir Imam Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Juzai dan Kamus Tajil Arus dan Mu'jam Wasit. Itu sumbernya. Rabb itu bukan Tuhan. Tuhan satu dari mana Rabb. Kalau tidak paham nanti Rabb, kalau dibilang Tuhan saja berarti tidak maksimal lah kefahamannya ya. Ya Allah, dikaulah Rabbi, tiada ilah selainmu. Saya ini makhluk ciptaanmu ya Allah. Saya juga hambamu. Saya ini terikat dengan janji setia terhadapmu sebatas kemampuanku. Daku memohon perlindunganmu dari kejahatan yang kulakukan. Daku menyadari nikmat anugerahmu ke atasku. Banyak nikmat Allah dikasih sama kita. Malah saya tegah berbuat dosa terhadapmu. Nikmat digunakan untuk buat dosa. Rumah buat dosa, duit untuk buat dosa, lidah untuk buat dosa, mata buat dosa, tangan buat dosa, ujung jari buat dosa. La ilaha illallah. Malah saya tega berbuat dosa terhadapmu, maka ampunilah dosaku. Ini bisa diulang-ulang ya. Faghfirli, ampunilah dosaku ya Allah. Banyak dosaku ini ya Allah. Hanya Dikau pemberi keampunan. Itulah. Di bawah itu ada catatannya ya. Surga milik Anda. Si mukmin yang membaca Sayyidul Istighfar ini di siang hari dengan yakin, jika ia meninggal dunia pada hari itu sebelum waktu malam, niscaya dia sebagai ahlul jannah. Sebaliknya, si mukmin yang membaca Sayyidul Istighfar ini pada malam hari dengan yakin, seandainya dia meninggal dunia pada malam itu sebelum pagi, niscaya dia sebagai ahlul jannah. Itu jaminan dalam hadis tadi. Itulah dia ya. Jadi kita perhatikan dalam catatan ini, catatan yang di kolom sebelah kiri itu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya Allah, dikaulah Rabbi, tiada ilah selainmu. Menghayati makna Rabb dan tahlil. Rabb ada di bawah. Jadi dalam Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta itu, la ilaha illa anta itu tahlil sama dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sama tuh. La ilaha illa anta. Kita karena faham makna la ilaha illa anta. La ilaha illallah itu dari Quran ya. Kata ulama hurufnya 12. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dalam Quran. Kalau kita berzikir, kita niatkan sebagai kalamullah, sebagai Quran, nilainya 1 huruf 10. Jadi kalau kita sebut la ilaha illallah dapat 120 poin. Itu karena ingat 120 poin. Biasanya kita sesudah subuh kita berzikir 50 saja. Kalau 50 kali 120 berapa? Matematikanya 50 kali 120, 5 kali 12 saja dulu 6.000. Baca la ilaha illallah dapat 6.000 poin. Mungkin semenit saja atau semenit setengah. Itu karena ingat dong. Bila kita berzikir la ilaha illallah, kita ingatkan itu kalamullah, diambil pada Al-Quran. Kalau nak melihat ayatnya,
Ada ayat contohnya dalam surah Muhammad. Ada dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minin. Lihat ya, surah Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya ayat 19, halaman 508. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ayat 19 surah Muhammad. Jadi bila kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ingatkan ini kalamullah ya Allah. Kami ini berzikir dengan kalam sucimu. Jadi nilainya nilai baca Quran, insyaallah. Nilainya nilai baca Quran. 12 huruf. Jadi sekali sebut la ilaha illallah 120. Kalau 5 kali 12 60 tambah nolnya 2 lagi 6.000. Kalau baca 50. Kama kepaile, apa yang mau dicari? Ada penangan aja lakon. Itulah ya. Jadi kita karena paham makna Rabb. Makna Rabb sudah ada di bawah. Satu makna Rabb itu ilah, Tuhan. 2 pemilik, Malik. Rabb itu maknanya pemilik. Alam ini milik Allah. Kita milik Allah. Anda bukan milik dari Anda. Hidup mati Anda, Allah yang menguasainya. Jadi jangan main-main. Kalau Allah manggil ke rumahnya, datanglah. Kalau tidak datang nanti ditanyanya, waktu saya panggil ke rumah, ke Masjid Dagang Mutakin, Bapak di mana? Ditanya nanti. Maka Nabi Muhammad pernah terjadi sesudah sholat subuh bangkit, ditanyanya orang yang tidak datang. Ditanyanya, kok anyuk nak dipinteh, kok hilang nak dicarinya orang awak. Dicarinya, dipintehnya. Rabb pemilik. Rabb juga mana Sayyid, ketua. Alam ni ketuanya Allah. Rabb juga mana Murabbi. Murabbi pentarbiyah, pendidik. Kita dididiknya dengan masjid. Masjid ini tempat kita dididik. Kita dididiknya dengan Al-Quran. Ini media pendidikan. Al-Quran media pendidikan. Kalau mau dididik Allah, bacalah Quran. Kalau tidak baca Quran, nanti setan yang mendidiknya. Kalau dia hanya memegang medsos, asik dengan medsos pagi sore, itu bukan Allah yang mendidiknya. Jangan-jangan iblis yang mendidiknya. La ilaha illallah. Ar-Rabb maknanya mendidik. Kita ini dididik Allah. Dididiknya dengan duit, dikasihnya duit. Alhamdulillah, kusyukuri nikmatmu ya Allah. Dididiknya dengan kemiskinan supaya orang itu sabar. Tidak apa ya Allah, yang penting ada yang mau dimakan, ada yang mau dipakai. Saya masih mampu berjalan ke rumahmu. Tengok orang yang banyak duit itu tidak berjalan ke rumahmu, tidak ada hartanya, tidak ada artinya. Hartanya akan menyiksanya. Orang yang banyak duit tidak ke masjid, duit yang banyak akan menyiksanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah itu murabbi. Allah itu mendidik. Rabb maknanya murabbi. Kita dididiknya dengan usia muda yang bagi yang muda, usia senja bagi yang usia senja. Rambut sudah putih, pintu kubur sudah dekat, pikir-pikirlah mau kemana nanti. Tidak ada tempat lari kecuali liang lahat. Siap-siaplah. Siap-siap. Murabbi ya. Kemudian mudabbir, pentadbir. Pentadbir itu bahasa Malaysia, artinya yang mengatur. Alam ini Allah punya dan Allah yang mengaturnya. Allah menciptakan alam, Allah juga mengatur alam. Ada malam, ada siang. Siang untuk bekerja, beraktivitas, dikasihnya malam, dikasihnya lampu, dikasihnya oksigen, dikasihnya hujan, dikasihnya matahari. Kalau tidak ada matahari, macam mana nak menjemur jagung? Macam mana mau kering jagung? Busuk jagung tuh, lapuk. Padi juga begitu. Kalau tidak ada matahari, macam mana mau panen? Macam mana menjemur? Macam mana menggiling? Allah itu mudabbir, yang mengatur. Diatur seadanya. Dikasihnya malaikat. Orang yang ingin mencari Allah, diagihnya malaikat. Orang yang tidak mau Allah, diagihnya iblis. Itu pentadbiran Allah. Mau ke masjid, diagih ke malaikat. Dijagonya oleh malaikat. Dibangunkan malaikat mungkin setengah jam sebelum azan subuh, 1 jam sebelum azan subuh. Ada yang 2 jam sebelum azan subuh sudah bangun. Datang malaikat membangunkannya. Ada yang na'udzubillah, apa kata Al-Fadhil Ustaz Samad saat itu?
Orang yang tidak datang ke masjid apa katanya? Dikencing setan telinganya. Satu rumah tidak ke masjid, satu rumah kena kencing setan. La ilaha illallah. Siapa yang mengaturnya? Allah juga. Itu musuh Allah. Siapa yang tidak mau Allah, ini musuh untuk dia. Siapa yang mau Allah, ini malaikat untuk dia. Ini namanya pentadbiran. Nak pilih mana? La ilaha illallah. Kemudian al-muslih, pencipta kemaslahatan. Segala kemaslahatan kita dari Allah. Dikasihnya akal, dikasihnya kalbu, dikasihnya nafsu. Nafsu itu motor penggerak. Kalau ikut-ikut nafsu jahat mau tidur, tapi nafsu baiknya bergerak ke masjid. Itu tadi muslih. Al-mutasarrif, yang mengatur segala peristiwa. Al-jabir, menutup kekurangan kita, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kalau kita kembali kepada Allah, ditolongnya awak. Ditolongnya. Segala kelemahan awak ditutupinya. Kalau awak bertobat kepada Allah, kalau kita bertobat, dosa yang lalu dihapuskan. Orang yang bertobat tidak ada dosanya bersih. Dan orang yang bertobat naik taraf menjadi kekasih Allah, tukar status. Selama ini pendosa, sekarang kekasih. At-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu habibullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat 222 suratul Baqarah. Ayat suratul Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat, Allah mencintai orang yang membersihkan dirinya. Bertukar status dia. Kemudian al-ma'bud, Tuhan yang disembah. Al-mutammim, yang menyempurnakan segala urusan kita. Al-mun'im, pemberi nikmat. 24 jam kita dibalut nikmat Allah. Tidur di atas nikmat Allah, berselimut nikmat Allah, nikmat hidup, nikmat tenaga, nikmat akal, nikmat panca indera, nikmat hati, nikmat akal, nikmat nafsu, nikmat iman. Nikmat iman. Kemudian Al-Qayyim, penjaga, menjaga alam ini, dijaganya. Al-Qayyim ini sama dengan Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Alam ini Allah yang membuat, Allah yang punya, Allah yang menjaga. Tiba satu saat nanti alam ini akan hancur. Kita akan beralih kepada era baru. Ya kalau sampai ke sana. Kalau tidak sampai ke sana, kita akan beralih ke era alam barzah. Kalau dah mati, alam barzah namanya. Sementara di sana kemudian baru ke era negeri pembalasan, baru ke era jannah, insyaallah ya. Itulah dia makna Rabb. Dalam sumber-sumber yang sebelum ini ada lebih 10 maknanya, bukan Tuhan saja. Kalau kita terjemahkan Rabb itu Tuhan, berarti kita tidak paham. Perlu belajar. Maka Imam Syafi'i mengatakan wajib belajar bahasa Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin dia tidak tahu. Dia cakap Tuhan semesta alam, bukan Tuhan saja. Itu baru satu. Perlu disempurnakan terjemahan yang ada itu. Imam Syafi'i mengatakan wajib belajar bahasa Arab. Basmalah tidak bisa belajar, tentu bisa. Hamdalah, alhamdulillah tidak bisa belajar, tentu bisa. Fatihah mesti belajar. Baik. Kemudian cerita yang kemarin di belakang ini ya, cerita ulama yang meninggal dunia, kita simak dalam buku Jagadah Allah. Yang di atas itu cerita yang ulama yang meninggal yang berkomunikasi dengan muridnya. Panjang ceritanya, kita sudah 2 pertemuan, 3 pertemuan sudah diceritakan. Yang di bawah ini ada hubungannya dengan Sayyidul Istighfar. Dalam buku Jagalah Allah, Allah menjagamu, ihfazillah yahfazka, bahasa Arabnya, karya Dr. Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan, terdapat kisah seorang ulama meninggal dunia. Ada di antara jemaah berjumpa dengan beliau dalam mimpi seraya bertanya, bagaimana nasib Tuhan di sisi Allah, apa kabar di dalam kubur sana, katanya. Jawab ulama tersebut, alhamdulillah Allah telah mengampuni dosaku. Allah telah mengampuni dosaku semuanya tanpa kecuali. Jemaah tersebut bertanya lagi, apa gerangan rahasia dan amalan Tuhan dan apa nasihat Tuhan buat kami yang masih hidup? Nasihat ulama tersebut, tekun dan rajinlah membaca Sayyidul Istighfar. Yang tadi itu bacalah banyak-banyak tuh. Jangan hanya pagi sore saja. Kalau boleh isi masa kita dengan Sayyidul Istighfar.
Ada masa kosong, baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Dibaca macam membaca bismillahirrahmanirrahim. Enggak lupa dan enggak salah. Jadikan amalan. Ini nasihat ulama kekasih Allah, waliullah yang meninggal. Banyakkan membaca Sayyidul Istighfar, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.